Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang at-tashbih. Saya Aisyah Firoh di sini akan menjelaskan aqsamut tashbih, pembagian-pembagian tashbih. Fi taqsimi tashbihi bi'atibari wajhu syabhi. Pembagian tashbih dengan melihat wajah syabahnya. Wajhu syabhi huwa al-wasfu al-khassu alladhi yuqsadu ishtiraku tarfaini fihi kal-kirami. Fi nahwi khalilun kahatimi. Wajah syabah adalah sifat khusus yang dituju untuk menunjukkan persamaan dua sisi tashbih. Contohnya, seperti sifat pemurah atau dermawan, kiramon ini. Kemudian di sini dicontohkan khalilun kahatimi. Khalil itu seperti hatim. Maksudnya itu, Khalil itu sifatnya seperti hatim. Wa yanqasimu at-tashbihu bi'atibari wajhu syabhi ila awalan at-tamthilu. Huwa makana wajhu syabhi fihi suratan ay wasfan muntaza'atan min muta'addidin. Min muta'addidin. Kaqauli syair, wa mal mar'u illa kasyihabi wa daw'ihi wa fi tamam asyahri thumma yagibu. Tashbih tamsil adalah tashbih yang wajah syabahnya berupa gambaran atau sifat yang diambil dari hal yang berbilang atau banyak. Di sini dicontohkan, tiadalah seseorang itu kecuali seperti bulan dan cahayanya. Ia menempati sebulan penuh kemudian menghilang. Gambarannya di sini itu seperti bulan dan cahayanya. Ia menempati sebulan penuh, kemudian menghilang. Selanjutnya, ghairu tamthil huwa malam yakun wajhu syabhi fihi suratan ay wasfan muntaza'atan min muta'addidin. Mohon maaf, ini ada kesalahan dalam penulisan. Tashbih ghairu tamsil adalah tashbih yang wajah syabahnya tidak berupa gambaran atau sifat yang diambil dari hal yang berbilang atau banyak. Al-mithlu wajhuhu kal badri. Al-maru as-sarihu fi hada zamani kal kibariti al-ahmari. Wajahnya seperti bulan. Dan orang soleh di masa ini laksana belerang merah. Wajahnya seperti bulan ini tidak berupa gambarannya, langsung wajahnya seperti bulan gitu. Kemudian mufassal huwa ma dzukira fihi wajhu syabhi. Al-mithlu tamau faridin kan nasimi riqatan wa ba'duhu kal bahri judan wa mithlu min qauli syair wa sugruhu fi safai wa adma'i kallali. Tashbih mufassal adalah tashbih yang wajah syabahnya disebutkan dalam rangkaiannya. Di sini dicontohkan, watak farid laksana angin sepoi dan tangannya seperti lautan. Dan dalam syair, gusinya atau gigi seri sang kekasih dan air mataku laksana mutiara di dalam beningnya. Di sini wajah syabahnya disebutkan dalam rangkaian. Kemudian mujmalun huwa malam yudhkar wajhu syabhi fihi kaqauli syair innamad dunya kabaitin nasjuhu min ankabuti. Tashbih mujmal adalah tashbih yang wajah syabahnya tidak disebutkan dalam rangkaiannya. Di sini dicontohkan, sesungguhnya dunia itu seperti rumah yang tenunannya terbuat dari sarang laba-laba.
Kemudian qaribun mubtadil. Huwa ma yang takilu fihi adihnu minal musyabbahi ilal musyabbahi bihi min ghairi ihtiyajin ila syiddati nadorin wa ta'ammuli liduhuri wajhihi badi'a bad'in al-mislu khadduhu kal wardi wajhuhu kal badri. Tashbih qarib mubtadil adalah tashbih yang mana berpindahnya hati dari musyabbah ke musyabbah bih. Dalam rangkaiannya tidak membutuhkan kepada beratnya berpikir karena wajah syabahnya telah tampak jelas sejak semula. Nah, contohnya pipinya seperti bunga mawar, wajahnya seperti bulan purnama. Nah, dalam tasbih ini sudah jelas wajah syabahnya. Kemudian tasbih baidun gharib. Huwa mahtaja fil intiqali minal musyabbahi ilal musyabbahi bihi ila fikrin wa diqqatin nadorin li khafai wajhihi fi badi'ir ra'yi. Al-mislu wasyamsu kal mir'ati fi kafil asali kama ra'aitaha badat fawqal jabali. Tashbih bait gharib adalah tashbih yang dalam berpindahnya hati dari musyabbah ke musyabbah bih membutuhkan pemikiran dan kehalusan pikiran karena wajah syabahnya itu memang samar atau tidak tampak jelas dalam permulaan pikiran. Seperti sang mentari itu bagaikan cermin yang berada di telapak tangan orang yang lumpuh, sebagaimana engkau melihatnya tampak di atas gunung. Nah, dalam tasbih bait gharib ini sulit untuk diketahui wajah tasbihnya karena butuh untuk berpikir panjang. Nah, penyebab dari wajah tasbih ini sulit diketahui itu karena yang pertama itu banyak perinciannya. Di sini dirincikan wajah tashbih tidak disebutkan dan sulit untuk diketahui karena banyak perincian, yaitu antara matahari dan cermin yang dipegang oleh orang yang lumpuh. Sama-sama berbentuk bulat, memancarkan cahaya, bergerak-gerak, tak beraturan. Kemudian yang kedua karena musyabbah bih jarang terpikirkan atau terbayangkan oleh orang. Kemudian fi taksimi torfit tashbihi bi'atibari ta'addudihima. Bagian tasbih dengan melihat adatnya. Yang qasimu torfat tashbihi al-musyabbahi wal musyabbahi bihi bi'atibari ta'addudihima ila arba'ati aksamin. Awalan fat tashbihu al-malfufu huwa jam'u kulli tarfin minhuma ma'a mithlihi ka jam'il musyabbahi ma'al musyabbahi wal musyabbahi bihi ma'al musyabbahi bihi bihaitsu yu'ta. Di sini mohon maaf ada kesalahannya. Yu'ta bil musyabbihati awalan summa bil musyabbihati biha thaniyan. Ka qauli syair ka'anna qulubat tayri ratban wa yabisan lada waqriha al-unnabu wal khasyafu al-bali. Tashbih marfu adalah tashbih yang mendatangkan beberapa musyabbah terlebih dahulu dengan menggunakan huruf ataf dan sebagainya, lalu musyabbah bihnya atau sebaliknya. Di sini dicontohkan, hati-hati burung dalam keadaan basah dan kering di dalam sarangnya, tampak seperti anggur dan kurma busuk. Di sini ada huruf atafnya ya, wal khasyafu al-bali. Kemudian
Thaniyan wa tashbihu al-marfuqu huwa jam'u kulli musyabbahi ma'a ma syubbaha bihi. Ini ada manya. Mohon maaf ada kesalahan lagi. Kaqauli syair an-nashru miskun wal wujuhu dana nirun wa atraful akafu anamu. Tashbih marfuq adalah tashbih yang mendatangkan musyabbah dan musyabbah bih. Lalu musyabbah dan musyabbah bih lain. Di sini dicontohkan wajah-wajah seperti dinar dan jari-jarinya seperti dahan pohon merah yang halus. Dalam tashbih ini ada musyabbah, musyabbah bih, terus musyabbah dan musyabbah bih lagi. Kemudian tashbih taswiyah. Dinamakan tashbih taswiyah yaitu karena mempersamakan antara beberapa musyabbah dalam susunan tashbih. Huwa ayat adada al-musyabbahu dunal musyabbahi bihi. Tashbih yang berbilang musyabbahnya ada banyak. Kemudian musyabbah bihnya hanya satu. Kaqauli syair sad ul habibi wa hali kilahuma kallayali. Rambut kekasih yang terurai ke pelipis dan keadaanku, keduanya laksana beberapa malam. Nah, di sini musyabbahnya ada banyak. Ada dua. Rambut kekasih dan keadaannya, kemudian musyabbah bihnya laksana beberapa malam. Selanjutnya tashbih jama' wa tashbihul jam'u wa ayyata'addada al-musyabbahu bihi duna al-musyabbahi, yaitu tashbih yang berbilangnya musyabbah bihnya itu ada banyak, kemudian yang musyabbahnya hanya satu. Kaqauli syair ka'annama yabsimu an lu'lu'in munaddadi au bardin au aqahi. Dicontohkan seolah-olah kekasih tersenyum dengan menampakkan gigi seperti mutiara yang dirangkai rapi, atau seperti hujan air beku atau bunga ukhuwan. Nah, di sini musyabbah bihnya ada mutiara yang dirangkai rapi, seperti hujan air beku, atau bunga ukhuwan. Lebih dari satu ya. Kemudian tashbih dilihat dari segi atau tidak adanya ada tashbih. Selanjutnya, tashbih dilihat dari segi ada atau tidak adanya ada tashbih. Yang pertama, tashbih mursal. Tashbih mursal adalah tashbih yang ada tashbihnya disebutkan. Dicontohkan, ana kalma'i in raditu wa idza masahitu kuntu lahiban. Dalam ada tashbih itu ada al-kaf mislu ka'anna syibhu mumathilah. Nah, di sini disebutkan ada tashbihnya itu kaf ini. Yang diartikan bila aku rela, aku sedang air yang jelas, dan bila aku marah, aku sepanas api menyala. Kemudian yang kedua, tashbih mu'akkad. Tashbih mu'akkad adalah salah satu bentuk tashbih yang dibuang ada tashbihnya. Dicontohkan, anta najmun fi rif'atin wa dhiya'in tajtalika al-uyunu syarqan wa ghorban. Di sini tashbih mu'akkadnya adalah anta najmun fi rif'atin wa dhiya'in. Di sini kan tidak ada tashbihnya. Diartikan engkau adalah bintang yang tinggi dan terang, dapat dilihat dari timur dan barat. Kemudian selanjutnya tashbih yang keluar dari kebiasaan. Yang pertama ada tashbih maklub. Adalah suatu jenis tashbih yang posisi musyabbahnya dijadikan musyabbah bih, sehingga yang seharusnya musyabbah dijadikan musyabbah bih, dan yang seharusnya musyabbah bih menjadi musyabbah dengan anggapan wajah syibahnya pada musyabbah lebih kuat. Dicontohkan wabadas sobahu ka'anna guratahu wajhul khalifati hina yumtadahu. Diartikan telah terbit fajar cahayanya, seakan-akan wajah khalifah ketika menerima pujian. Nah, di sini seharusnya guratahu ini sebagai musyabbahnya. Tapi
dalam tasbih maqlub ini dijadikan sebagai musyabbah bihnya. Selanjutnya, tasbih dhimmi adalah jenis tasbih yang keadaan musyabbah dan musyabbah bihnya tidak jelas. Tasbih tersebut bisa diketahui unsur musyabbah dan musyabbah bihnya itu setelah memahaminya dan menelaah secara mendalam. Dicontohkan fa in takfi al anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil Ghazali. Jika engkau lebih unggul dari kebanyakan orang, maka ingatlah bahwa minyak kasturi itu sebagian dari darah rusa. Mohon maaf ada kesalahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Indi Aslihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Indi Aslihah, NIM 932510019. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Iza, macam-macam tasbih, yaitu poin keempat, tasbih yang keluar dari kebiasaan. Nah, tasbih yang keluar dari kebiasaan ini dibagi menjadi dua, ada tasbih maqlub dan juga tasbih dhimmi. Untuk tasbih maqlub sendiri itu suatu jenis tasbih yang posisi musyabbahnya itu dijadikan musyabbah bih. Begitupun sebaliknya, posisi musyabbah bih dijadikan sebagai posisi musyabbah. Jadi pada tasbih maqlub ini musyabbah bih yang semula itu terletak di akhir dijadikan posisi musyabbah yang ada di awal. Begitupun sebaliknya, seperti itu. Dengan anggapan itu wajh syibihnya pada musyabbah itu lebih kuat. Seperti pada contoh yaitu wabadas sobahu ka'anna ghurratahu wajhul khalifah hina yumtadah. Nah, telah terbit fajar, cahayanya seakan-akan wajah khalifah ketika menerima pujian. Dari sini kita bisa melihat musyabbah bihnya ada di awal yaitu fajar. Kemudian untuk musyabbahnya berada di akhir yaitu khalifah, seperti itu. Kemudian lanjut ke tasbih dhimmi. Nah, tasbih dhimmi yaitu jenis tasbih yang keadaan musyabbah dan musyabbah bihnya itu tidak jelas atau kita itu sulit untuk mendeteksi. Namun ketika kita sudah menelaah dan memahaminya secara mendalam, sebenarnya dari kalimat ini kita bisa memahami, seperti itu. Kemudian untuk contohnya, fa in tafqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil Ghazali. Nah, jika engkau lebih unggul dari kebanyakan orang, maka ingatlah bahwa minyak kasturi itu sebagian dari darah rusa. Maaf, itu ada kesalahan mengetik darah rusa. Nah, jadi di sini kita bisa melihat musyabbahnya yaitu musyabbahnya yaitu ini, seseorang jika engkau lebih unggul. Nah, seorang yang unggul dari kebanyakan orang. Kemudian untuk musyabbah bihnya itu dibagikan seperti minyak kasturi. Nah, oke, lanjut ke tujuan tasbih. Setiap ungkapan yang meluncur dari lisan seorang penutur itu pasti mempunyai tujuan. Nah, untuk sampai kepada tujuan dengan baik dan tepat, seorang penutur itu perlu memperhatikan berbagai aspek, seperti objek pembicaraan, situasi atau keadaan, tujuan, kemudian efek yang ditimbulkan itu apa, dan lain sebagainya. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka akan muncul uslub dan bentuk-bentuk penuturan yang bervariasi. Kemudian ini ada beberapa uslub tasbih ini yang digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Nah, tujuan dari uslub tasbih yaitu menjelaskan kemungkinan adanya suatu hal pada musyabbah atau yang menyerupai.
Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan keadaan musyabbah. Bayanu halil musyabbah. Nah, kemudian yang ketiga ada menjelaskan kadar keadaan musyabbah. Yang keempat memperindah atau memperburuk musyabbah. Kemudian yang selanjutnya ada menegaskan keadaan musyabbah. Baik, terima kasih, akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Baik, saya Muhammad Maulana Alvin Sarif akan melanjutkan penjelasan. Berikutnya adalah analisis tasbih dalam suatu teks. Di sini dicontohkan Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Pada ayat tersebut termasuk tasbih munfasol karena tasbih yang disebut wajah sibihnya. Di sini contohnya pada au asyadda waswah. Di sini disebutkan wajah sibihnya. Lalu jika dilihat dari adatnya, ini termasuk tasbih mursal. Jadi bisa dikatakan mursal munfasol. Ya, mursalnya ini pada lafaz fahiya kal hijarati au asyaddu waswah. Di sini fahiya menjadi musyabbah, lalu kal hijarati menjadi musyabbah bih. Lalu seperti yang dijelaskan tadi, qaswah menjadi wajah syibihnya. Lalu huruf kaf pada kal hijarah menjadi adat. Karena huruf kaf atau adat tasbihnya ada, maka disebut tasbih mursal. Dan karena ada syibih, karena ada wajah syibihnya, maka disebut dengan tasbih mursal. Jadi ini namanya tasbih mursal munfasol. Selanjutnya, kedua ayat ini termasuk tasbih mursal karena disebutkan ada tasbihnya, yaitu pada lafaz kal muhli, bawahnya kal aihni, yauma takunus sama'u kal muhli. Di sini ada huruf kaf, yang bawahnya juga kal aihni. Nah, lalu jika dilihat dari wajah sibihnya, di sini wajah sibihnya tidak disebutkan. Maka ini termasuk tasbih mujmal. Berarti ini namanya adalah tasbih mursal mujmal. Tasbih mursal mujmal. Lalu ini kan gabung ya dua kalimat ini. Oh ya, seperti itu. Tasbih mujmal mursal. Lalu berikutnya dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap apabila kamu kira mereka mutiara yang bertabulan. Pada ayat tersebut termasuk pada tasbih mujmal karena wajah sibihnya dibuang. Nah, di sini lu'lu'an mansuron. Di sini wajah sibihnya dibuang. Kan di sini dia menjadi musyabbah bih. Diserupakan dengan mutiara yang bertaburan. Lalu yang kesamaannya atau sifat persamaannya itu apa? Enggak ada. Jadi ini tasbih mujmal. Lalu kalau dilihat pada adatnya, pada alat-alatnya, ini enggak ada huruf kaf, enggak ada ka'ana, dan enggak ada lain-lain langsung. Berarti ini masuk pada tasbih mu'akkad. Maka ini menjadi mu'akkad mujmal atau disebut dengan tasbih balik. Tasbih mu'akkad mujmal atau tasbih balik. Selanjutnya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti biji yang menumbuhkan 7 tungkai pada setiap ada 100 biji. Nah, di sini masuk tasbih mursal karena disebutkan ada tasbihnya. Kita lihat di teksnya. Kamatsali habbatin
Ini sudah jelas disebutkan teksnya. Lalu wajah sibihnya ini wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang menginfakkan hartanya ini diumpamakan seperti biji, sebutir biji, dan Allah dan sifat samaannya apa? Harta yang diinfakkan dengan sebutir biji, yaitu Allah sama-sama melipat gandakannya. Jadi seperti yang kita tahu, ketika harta diinfakkan nanti Allah akan melipat gandakannya atau membalasnya, dan sebutir biji ketika tumbuh bisa menjadi banyak. Nah, karena ini sudah ada wajah sibihnya juga, maka termasuk pada tasbih mursal munfasol, karena wajah sibihnya ada. Nah, di sini yang tasbih tamsil. Nah, tasbih tamsil adalah tasbih yang wajah sibihnya berupa gambaran-gambaran atau rangkaian gambaran-gambaran atau rangkaian keadaan-keadaan. Berarti bisa ditafsirkan dari atau dilihat dari keadaan-keadaan atau gambaran-gambaran yang terjadi. Contohnya, dan buatkanlah untuk mereka. Nah, ibarat air hujan. Kama'in anzalnahu. Lalu wajah sibihnya ini tertera sebagai gambaran-gambaran, yaitu lafaz setelah fakta to, bihi, dan seterusnya, sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan dari bumi, kemudian tumbuhan itu menjadi kering yang ditebarkan oleh langit dan oleh Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, wajah sibihnya tersirat pada gambaran-gambaran ini. Lalu karena ada wajah sibihnya dan ini termasuk tasbih tamsil dan ada kafnya, maka termasuk mursal, tasbih mursal. Berarti ini tasbih mursal tamsil. Dan selanjutnya di ayat ini antara musyabbah bih dan musyabbah bihnya tidak jelas mana musyabbah dan musyabbah bihnya, atau mungkin terbalik. Maka tasbih ini disebut dengan tasbih dhimmi.